Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, tentu bagi kamu sering memperdebatkan antara capital gain dan dividen. Kamu tentu sering mendengar dan menonton banyak pembahasan yang memperdebatkan dua hal ini. Mana yang lebih baik antara capital gain dan dividen? Mana yang lebih besar, mana yang lebih sering, dan lain sebagainya. Untuk itulah pada video kali ini, saya mau membahas satu topik sederhana yang sering diperdebatkan. Kita akan melihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu sisi plus dan sisi minus, entah itu capital gain maupun dividen. Semoga dengan video ini kamu jadi bisa memperoleh kesimpulan manakah yang menarik bagi kamu. Tentu saja entah itu capital gain atau dividen, semuanya tergantung kepada profil investor dan trader itu masing-masing. Ada mungkin yang lebih nyaman dengan capital gain, tapi di sisi yang lain ada juga yang mungkin lebih nyaman dengan dividen. Nah, jadi tujuan video ini kita akan melihat sisi plus dan minusnya sehingga kamu bisa menentukan kamu adalah orang yang lebih nyaman yang mana, capital gain atau dividen. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Pertama kita lihat dulu dari sisi capital gain. Poin plusnya, secara persentase memungkinkan untuk lebih besar dari dividen. Kamu tentu sudah tahu, orang-orang yang menganut sistem capital gain biasanya mungkin saja mendapatkan capital gain di atas 10%, 20%, bahkan lebih. Sedangkan untuk dividen biasanya secara persentase cukup kecil, misalkan di angka 5%, 7%, 10%. Dan jika di atas 10% itu sebenarnya sudah termasuk besar untuk dividen yang diperoleh dalam jangka pendek. Disclaimer, kita hanya membahas dari sisi dividen jangka pendek. Mungkin untuk jangka panjangnya kita bisa memperoleh dividen dengan yield yang lebih besar lagi. Tapi pada video kali ini, kita mau fokus membahas yang jangka pendek saja. Sedangkan untuk poin minusnya, capital gain, persentase lebih besar tidak hanya kalau profit, tapi juga kalau rugi. Itu artinya selain capital gain, ada juga potensi capital loss. Jika kamu berpotensi memperoleh capital gain 20%, artinya tidak menutup kemungkinan juga kamu bisa memperoleh capital loss 20%. Bagaimana dengan dividen? Poin plusnya, kalau capital gain ada capital loss, kalau dividen tidak ada dividen loss. Artinya apa? Kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, kamu memperoleh dividen, dan yang kedua adalah kamu tidak memperoleh dividen. Tidak ada yang namanya dividen loss, yang ada hanyalah tidak memperoleh dividen. Dengan kata lain, secara probabilitas kamu mungkin memperoleh dividen 0%, tapi tidak sampai minus. Sedangkan untuk capital gain, meskipun kamu bisa memperoleh capital gain katakanlah 20%, tapi di sisi yang lain, kamu bisa memperoleh capital loss minus 20%. Poin minus dari sisi dividen. Pertama, persentase dividen biasanya lebih kecil dari capital gain. Ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika capital gain bisa memperoleh angka 20%, untuk dividen angka 10% saja sebenarnya sudah cukup besar secara jangka pendek. Poin keduanya, untuk capital gain secara plus, bisa diperoleh lebih sering sesuai kemampuan analisa. Tentu saja tidak ada batasan seseorang bisa memperoleh capital gain maksimal berapa kali dalam satu waktu periode tertentu. Katakanlah dalam satu bulan, kamu bebas memperoleh capital gain 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, dan lain seterusnya. Semuanya tergantung kepada kondisi pasar dan tergantung kepada kemampuan analisa kamu. Sedangkan untuk poin minusnya, tidak selamanya mendapat capital gain dalam transaksi. Bisa juga capital loss. Katakanlah dalam satu bulan kamu melakukan 10 kali transaksi. Tidak menutup kemungkinan dari 10 kali transaksi itu, kamu memperoleh capital gain 7 kali dan capital loss 3 kali. Tapi di sisi yang lain, tidak menutup kemungkinan juga terjadi hal yang sebaliknya. Kamu memperoleh capital gain 3 kali dan memperoleh capital loss 7 kali. Untuk sisi dividennya. Untuk poin plusnya, nominal dividen biasanya lebih konstan dari tahun ke tahun. Meskipun secara persentase lebih kecil, untuk dividen biasanya persentasenya lebih konsisten. Katakanlah jika kamu biasanya memperoleh dividen 5%, biasanya di tahun-tahun selanjutnya akan memperoleh dividen sebesar tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika kamu memperoleh dividen katakanlah 7%, mungkin saja di tahun-tahun ke depan kamu akan memperoleh dividen dengan yield seperti itu. Dengan catatan, kita menghitung harga saham di tahun tersebut. Apabila kita membeli saham sudah jauh-jauh tahun sebelumnya, maka secara yield bisa saja lebih besar. Poin minusnya, biasanya hanya diperoleh 1-2 kali dalam satu tahun. Ini merupakan salah satu kelemahan dari dividen yang sering diperdebatkan. Dividen itu biasanya hanya diperoleh 1-2 kali dalam satu tahun. Karena dividen itu sangat berkaitan dengan pencapaian laba, yang biasanya dibukukan dalam waktu 1 tahun untuk tutup bukunya. Kita masuk kepada poin ketiga dari sisi capital gain plusnya. Punya probabilitas memperoleh capital gain bigger.
Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada batasan maksimal untuk persentase capital gain. Kamu bisa memperoleh 10%, 20%, 30%, bahkan 100%. Tidak ada batasan. Tapi di sisi minusnya, sulit diprediksi secara persentase karena tergantung kondisi pasar. Artinya, mungkin ada suatu kondisi di mana kamu bisa memperoleh capital gain dengan sangat mudah. Katakanlah semua saham yang kamu beli semuanya memperoleh profit dengan angka yang sangat maksimal. Tapi di sisi yang lain, hal itu sulit diprediksi karena semuanya tergantung pada beberapa kondisi di pasar saham, entah itu dari sisi pergerakan harga, dari sisi bandar, dari sisi makroekonomi, dan lain sebagainya. Untuk sisi dividennya, poin plusnya lebih mudah diprediksi dibandingkan persentase capital gain. Ini seperti contoh yang keduanya, di mana untuk dividen biasanya kita lebih mudah memprediksikan dan memproyeksikan ke depannya seperti apa. Sedangkan untuk sisi minusnya, tidak ada dividen yield beggar dalam jangka pendek. Artinya, untuk memperoleh dividen katakanlah di atas 10% saja sebenarnya sudah cukup baik. Karena biasanya dividen itu akan dibagikan dengan persentase di bawah 10%. Artinya, kamu tidak pernah mendengarkan orang memperoleh dividen 100% dari saham yang dibeli dalam jangka pendek. Ingat, kita meng-highlight kata jangka pendek karena dalam jangka panjang sebenarnya hal itu bisa saja terjadi. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita di mana orang-orang yang membeli suatu saham dengan harga yang rendah pada puluhan tahun yang lalu dan kini dividen yang mereka terima sudah sama dengan harga beli mereka. Saya tidak akan membahas lebih jauh terkait pembahasan itu pada video kali ini dan mungkin kita akan membuat video khusus terkait hal tersebut. Untuk poin keempat dari sisi capital gain plusnya, bergantung pada kemampuan analisa setiap investor atau trader. Artinya, jika kemampuan analisa kamu sangat hebat, kamu memiliki probabilitas yang jauh lebih besar untuk memperoleh capital gain. Itu semuanya tergantung kepada kemampuan analisa kamu secara pribadi. Untuk poin minusnya, tidak selamanya hasil analisa tepat, bisa juga salah. Sebagai seorang analis, tentu saja tidak ada seorang analis pun yang memiliki akurasi 100%. Artinya, kadang bisa benar, kadang juga bisa salah. Untuk sisi dividennya, poin plusnya adalah dengan melihat histori bisa diproyeksikan dividen di masa depan. Seperti yang sudah sering kita bahas bahwa dividen itu mengacu kepada data laba, data payout ratio, dan data histori. Sehingga dengan menggunakan data-data tersebut kita jadi lebih mudah bisa memprediksi dividen di masa depan. Tapi ada sisi minusnya, bergantung kepada kebijakan perusahaan dan jumlah laba yang dihasilkan. Artinya meskipun kita bisa menghitung secara proyeksi dan meskipun misalkan laba perusahaan besar, tapi jika kebijakan perusahaan menetapkan tidak bagi dividen, tidak ada yang bisa melakukan intervensi. Karena kita hanya sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan kata lain, kita bisa saja tidak menerima dividen meskipun kita bisa memprediksikan ke depannya seperti apa. Karena yang bisa kita hitung hanya secara angka, tapi secara kebijakan kita tidak mengetahuinya. Poin kelimanya untuk capital gain. Lebih dipilih bagi mereka yang ingin meningkatkan portofolio. Tentu jika kamu memiliki modal yang terbatas atau modal kecil, akan lebih efektif untuk meningkatkan portofolio dengan mengandalkan capital gain. Katakanlah seperti yang saya sebutkan tadi, capital gain 10% bisa meningkatkan portofoliomu 10%, dan tidak ada batasan untuk capital gain, bisa saja 20%, 30%, dan lain sebagainya. Tapi sisi minusnya, portofolio tidak hanya bisa meningkat, tapi bisa juga menurun. Artinya, kalau portofolio kamu berpotensi naik 20%, di saat yang sama, portofolio kamu juga berpotensi turun 20%. Itu merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Untuk dividen sisi plusnya, lebih dipilih bagi mereka yang ingin memperoleh cash flow tahunan. Nah, itu merupakan suatu keuntungan dari dividen karena biasanya lebih stabil dengan persentase yang lebih kecil dari capital gain secara relatif, tapi biasanya lebih rutin dan lebih konsisten dalam jangka panjang. Artinya, jika pada tahun ini kamu memperoleh dividen dari saham A, katakanlah misalkan 10 juta, pada tahun depan biasanya jika kondisi perusahaan itu relatif stabil dari tahun ke tahun, angka dividen yang kamu terima tidak akan berubah terlalu jauh. Mungkin ada naik turunnya, tapi biasanya tidak terlalu jauh jika perusahaan itu stabil dan kebijakan payout rasionya tetap. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan juga di suatu waktu tertentu perusahaan tiba-tiba tidak bagi dividen atau nominal dividennya menjadi lebih kecil, sehingga kamu tidak memperoleh dividen atau cash flow secara tahunan dan atau juga kamu memperoleh cash flow dengan nominal yang lebih kecil. Nah, ini merupakan beberapa poin plus dan minus dari capital gain dan dividen. Silahkan kamu mempertimbangkan dan silahkan kamu memilih. Kamu lebih condong yang mana? Apakah capital gain atau dividen?
Tentu saja setiap orang punya preferensi dan pilihannya masing-masing. Ada yang mungkin lebih cocok dengan capital gain karena tidak ada batasan dari sisi potensi capital gain yang mereka peroleh. Seperti yang saya katakan tadi, kamu mungkin bisa memperoleh capital gain 5%, 10%, 20%, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini mungkin lebih menyukai tantangan dan mereka lagi fokus meningkatkan portofolionya. Tapi di sisi yang lain ada juga orang-orang yang lebih konservatif. Mereka tidak perlu memperoleh capital gain katakanlah 20%, 30% setahun, tapi mereka lebih mencari perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan cash flow rutin kepada mereka, katakanlah 5-7% setiap tahun, tapi dengan nominal dan dengan frekuensi yang lebih tetap. Artinya jika tahun ini mereka dapat 7% dari dividen, di tahun depan mereka juga mengharapkan dividen 7% dan seterusnya. Tentu saja semuanya tidak ada yang pasti di pasar saham. Entah itu capital gain, entah itu dividen, keduanya memiliki poin plus dan minusnya masing-masing. Dan tidak ada yang pasti untuk sisi capital gain dan sisi dividen itu sendiri. Jadi pastikan kamu selalu memiliki mitigasi risiko dan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan agar supaya hasil analisa dan keputusan kamu menjadi lebih akurat. Ingat, tidak ada yang menjamin kamu selalu profit dan tidak ada juga yang menjamin kamu selalu rugi. Semuanya tergantung kepada berbagai hal yang mungkin kamu bisa kendalikan dan kamu tidak bisa kendalikan. Jadi pastikan kamu memiliki pertimbangannya matang-matang dan kamu telah mengetahui resiko terburuk yang siap kamu hadapi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan kamu boleh tulis di kolom komentar. Kamu adalah tipe investor atau trader yang lebih fokus kepada capital gain atau dividen. Sebagai informasi sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya mau menampilkan satu informasi sederhana dari ChatGPT. Jika ditanyakan seperti ini, jelaskan perbandingan antara harga beli saham Coca-Cola oleh Warren Buffett dan dividen per share terupdate yang dia terima. Jawabannya sebagai berikut. Warren Buffett melalui Berkshire Hathaway pertama kali berinvestasi di saham Coca-Cola pada tahun 1988 dan terus menambah kepemilikan hingga mencapai 400 juta lembar saham pada tahun 1994. Total biaya investasi untuk saham-saham ini sekitar 1,3 miliar US dollar, yang berarti harga beli rata-rata per saham adalah sekitar 3,25 dolar setelah disesuaikan dengan pemecahan saham atau stock split yang terjadi sejak saat itu. Hingga tahun 2025, Coca-Cola membayar dividen tahunan sebesar 2,04 dolar per saham, yang berarti Berkshire Hathaway menerima sekitar 816 juta dolar per tahun dari dividen Coca-Cola. Dengan harga beli rata-rata 3,25 dolar per saham, ini menghasilkan imbal hasil tahunan sekitar 62,8% hanya dari dividen, jauh melebihi imbal hasil dari investasi awal. Sejak investasi pertama kali, nilai pasar saham Coca-Cola yang dimiliki Berkshire Hathaway telah meningkat pesat mencapai sekitar 25 miliar dolar pada tahun 2025, menjadikannya salah satu investasi paling menguntungkan dalam portofolio Buffett. Dengan demikian, investasi Buffett di Coca-Cola tidak hanya memberikan keuntungan modal yang signifikan, tapi juga pendapatan dividen yang stabil dan terus meningkat, mencerminkan filosofi investasi jangka panjang dan nilai tambah yang konsisten. Nah, dari artikel sederhana tadi kamu bisa membaca bahwa ternyata Warren Buffett memperoleh imbal hasil tahunan sekitar 62,8% hanya dari dividennya di Coca-Cola. Dan ini menjadi jawaban dari judul video ini, di mana merupakan hal yang mungkin untuk memperoleh dividen yield di atas 50% dengan catatan dalam jangka waktu yang panjang. Kita tidak boleh hanya berharap dari 1, 2, 5, bahkan 10 tahun, tapi membutuhkan waktu yang mungkin jauh lebih daripada itu. Contohnya seperti Warren Buffett pada investasinya di Coca-Cola. Dan bagaimana dengan saham Indonesia ini sendiri? Nah, sekarang kita akan coba melihat beberapa saham di Indonesia yang memberikan dividen yield sangat fantastis, mencapai 100% dalam jangka waktu yang sangat panjang. Tapi saya mau disclaimer dulu, saya hanya mengutip data dari aplikasi Stockbit, sehingga kamu harus validasi lagi kebenarannya di sumber resminya. Artinya saya tidak melakukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan apakah angka harga saham di masa lalu yang nantinya akan ditampilkan sudah termasuk dengan stock split atau corporate action yang lain. Sekarang mari coba kita lihat saja. Meski begitu, intinya saham-saham yang akan kita bahas ini merupakan saham yang dalam jangka panjang sudah memberikan keuntungan yang sangat signifikan kepada pemegang sahamnya, khususnya dari sisi dividen yield. Ingat, saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja.
Saham pertama adalah BBRI. Jika kamu lihat, selama tahun 2025 mereka membagikan dividen sebanyak 135 untuk interim dan 208,4 untuk dividen final tahun buku 2024. Sehingga totalnya Rp343,4 per lembar saham. Dari grafik yang ada ini bisa kamu lihat, pada bulan Desember tahun 2008, harga terendahnya adalah 288, yang mana angka ini lebih rendah dari dividen yang dibagikan di tahun 2025. Di tahun 2025, total dividennya 343, dan harga terendah BRI di Desember tahun 2008 adalah 288. Saham kedua adalah Bank Mandiri, dengan dividen per share 466,18 di tahun 2025. Dan pada bulan Maret tahun 2009, harga terendahnya adalah 414. Dengan kata lain, dividen yang dibagi di tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan harga saham Bank Mandiri yang mana merupakan angka terendah di tahun 2009 pada bulan Maret sebesar 414. Kemudian saham ASII atau Astra International dengan total dividen per share 406 yang terakhir dibagikan. Nah, ASII ini sendiri pada bulan September tahun 2003 pernah memiliki harga terendah di angka 378, yang mana jika kita bandingkan dengan dividen per share yang dibagikan di tahun 2025 dan Oktober tahun 2024 yaitu 406, artinya dividennya lebih besar dari harga sahamnya. Kemudian ada saham BBNI dengan dividen per share 374 di tahun 2025. Harga terendah pada bulan April tahun 2009 adalah 352, yang mana angka harga sahamnya lebih rendah dari dividen yang dibagikan di tahun 2025. Kemudian ada saham UNTR dengan total dividen per share 2.151 untuk Kumdet bulan Mei tahun 2025 ditambah dengan interim Oktober 2024. Nah, jika kita bandingkan dengan harga terendahnya yaitu 2.070 pada bulan Januari tahun 2005. Ada juga saham BBCA dengan total dividen per share Rp300 per lembar saham. Dan harga terendah BCA pada bulan November tahun 2005 adalah 292. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini bisa kamu lihat bahwa tidak menutup kemungkinan atau merupakan hal yang mungkin untuk memperoleh dividen yield 100%. Karena dengan kita bisa memanfaatkan harga terendah suatu saham, kita membelinya dan kita tunggu dalam jangka waktu yang sangat panjang, ada kemungkinan kita bisa memperoleh dividen yield yang sangat tinggi. Tapi katakanlah jangan kita berharap 100%, karena jika kita berharap dividen yield 100%, berarti kita harus bisa timing the market dengan membeli pada harga yang paling rendah. Katakanlah contohnya seperti saham BRI dengan harga terendahnya di angka 288 pada bulan Desember tahun 2008. Tapi tentu itu merupakan hal yang hampir mustahil karena sangat sulit untuk menentukan harga terendah dari suatu saham. Meskipun kamu sangat hebat, tapi itu merupakan hal yang sangat sulit. Jadi katakanlah kita mengambil patokan setengahnya alias dividen yield 50%. Dengan kata lain, kita hanya perlu memiliki saham dengan harga lebih rendah setengah dari dividen yang terakhir dibagikan. Tentu untuk dividen di tahun 2025 akan sulit jika kita memperoleh harga saham yang lebih rendah daripada itu. Sehingga kita harus melakukan proyeksi untuk dividen ke depannya. Entah itu 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dan seterusnya. Intinya, untuk memperoleh dividen yield yang sangat besar, katakanlah misalkan 50% setiap tahun, itu bukan merupakan waktu yang singkat. Tetapi harus membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Dan tidak semua perusahaan bisa memberikan hal yang sama. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan yang kita bahas. Contohnya baik itu BRI, Mandiri, Astra International, BBNI, UNTR, dan BBCA. Semuanya membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa menghasilkan data semenarik ini dari sisi dividen yieldnya. Tapi tidak menjadi jaminan di masa depan akan mengulangi hal yang sama. Bisa saja di masa lalu mereka menawarkan angka yang sangat fantastis, tapi di masa depan tidak seperti itu. Semuanya tergantung kepada kondisi pasar, tergantung kepada kebijakan perusahaan, bagaimana manajemen, pemegang saham mayoritas, dan masih banyak lagi. Kesimpulan, untuk memperoleh dividen yield yang sangat besar, kita membutuhkan beberapa hal, yaitu yang pertama, perusahaan menghasilkan pertumbuhan laba dalam jangka panjang. Ingat, sumber pembagian dividen itu berasal dari pencapaian laba yang dihasilkan. Itu artinya semakin besar laba, semakin bertumbuh labanya dalam jangka panjang, potensi dividen per share-nya bisa lebih besar.
Kedua, perusahaan yang memberikan dividen per lembar yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Ini juga penting, jangan sampai labanya sudah besar, tapi dividen per share-nya malah stabil atau stagnan atau bahkan mengalami penurunan. Ingat, laba dan dividen merupakan dua hal yang sangat keterkaitan erat. Dan bukan berarti saat labanya besar, dividennya juga akan besar. Karena ada satu poin tambahan, yaitu dividen payout ratio. Bagaimana perusahaan ini dan pemegang saham mayoritas menetapkan angka payout ratio yang konsisten dari tahun ke tahun. Katakanlah stabil. Jika labanya naik, dividen per share naik. Jika laba turun, dividen per share turun. Poin ketiga, perusahaan yang harga sahamnya masuk akal jika dibandingkan dengan kinerjanya. Artinya masih rasional untuk perbandingan antara harga saham dan dividen yang dibagikan. Nah, ini merupakan informasi sekilas terkait dividen yield di atas 50%. Memang dalam jangka pendek hal ini terlihat sangat mustahil dan cukup tidak masuk akal. Tapi dalam jangka panjang, asalkan kita memperoleh saham dengan 3 kriteria ini, rasanya untuk memperoleh dividen yield yang sangat besar itu bukan merupakan hal yang mustahil, tapi bisa dicapai. Tentu saja membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Meski begitu, kedepannya kita tidak tahu seperti apa. Yang jelas, kita harus mempersiapkan mitigasi risiko terbaik yang bisa kita lakukan, agar supaya jangan hanya mengejar profit, tapi juga kita memiliki mitigasi yang baik. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.